Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bianshop. Kita akan membuat tombol previous dan next ya, atau kembali dan selanjutnya. Ya, saya juga sebenarnya nggak terlalu paham ini untuk penggunaannya, karena bagi saya ya lebih cepat kalau untuk mencari data ya menggunakan list box ini ya. Ya cuma mungkin ada yang memerlukannya. Oke, kita buat saja ya. Ya buat dulu tombol kalau previous itu simbolnya panah ke kiri ya. Nah misalkan begini ya, ini tombolnya. Oke ya, misalkan seperti ini, kita copy, kita buat lagi tombol. Mana dia tuh tombol? Oke, ini kita copy dulu. Nah ini tombolnya. Kemudian ini untuk tombol next ya, misalkan seperti ini ya. Ini contoh, mungkin teman-teman mau buat tombolnya di bawah dengan mengetikkan next ataupun previous seperti itu ya. Ini saya contohkan saja untuk tampilan ya, teman-teman lah itu ya bagusnya bagaimana. Oke, nah kita sudah punya dua tombol, ini previous atau kembali dan ini untuk selanjutnya ya. Oke, nah misalkan nih data ini, misalkan kalau kita klik ini maka dia akan mundur ke berapa lagi, ke 14 misalkan, ke 13 ya, dia akan mundur. Kemudian kalau diklik ini akan next, dia akan lanjut ke data yang berikutnya seperti itu ya. Oke, double klik saja di tombol previous dulu atau tombol kembali dulu ya ini. Nah dia command button 8 ya. Oke, command button 8. Kita supaya tidak repot-repot dan cepat untuk membuatnya ya, ini bagi teman-teman yang sudah mengikuti, silakan double klik di bagian text box ID karyawan ini ya. Nah ini dia codingnya ya, ini kita copy saja nih keseluruhan, nanti kita hapusin satu-satu ya biar teman-teman paham. Yang bagi yang mengikuti, yang belum mengikuti silahkan tonton video-video yang sebelumnya ya. Oke, kemudian double klik di sini. Nah ini command buttonnya saya paste di sini seluruh codingnya. Oke, nanti kita akan hapus satu persatu. Ini boleh kita hapus ya. Ini hapus dulu sampai else. Oke ya, hapus sampai else ya. Kemudian ini yang lain juga kita hapus. Ini semua kita hapus, kita sisakan text box 1 misalnya seperti itu ya. Oops, kelebihan. Oke, ini kita hapus juga label 7. Nah misalnya begini ya, jadi maksudnya jika datanya ada ya, nah misalkan di ID karyawan ini, di text boxnya ID karyawan, datanya itu ada di dalam data tersimpan ya, seperti itu maksudnya. Datanya ada gitu. Ini biarkan begini dulu. Oke, nanti ada kelanjutannya, teman-teman perhatikan dulu seperti ini ya. Ini text box 1 ya, text box satunya kita ganti nama text box ini. Kalau saya namanya ID karyawan, mungkin teman-teman ada yang ini yang text box 1 ya. Pokoknya ingat gantinya itu adalah text box di bagian ID karyawan. Oke ya, jangan lupa, berarti ini saya ganti ID karyawan. Nah ini nama text box ya, ini nama text box ID karyawan. Oke, kemudian saya masukkan kolom, ini kolom ID karyawan. Teman-teman bisa lihat di Excelnya, ID karyawan itu adalah yang bagian kode, ini B ya, B itu adalah kolom kedua seperti itu. Oke, nah kita ganti ini kolom kedua seperti itu dulu ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kalau datanya ada, dia temukan barisnya
ya. Ini baris, artinya barisnya ini dikurangin 1 karena dia mundur. Oke, kita coba jalankan ya. Barisnya ini kan belum ada nih, ini nggak ada datanya, jadi dia belum bisa baca. Kita coba contoh yang 18, kita klik mundur. Nah itu dia akan mundur terus gitu ya. Oke, ini sudah berhasil ya, sudah berhasil. Kita coba sampai terakhir, apakah ada yang gagal. Nah di sini ya, jadi harusnya kita klik lagi ke sini. Nah ya, seharusnya kalau datanya sudah habis, oke ya, sudah habis. Nah misalkan sampai K001 ini adalah data terakhir. Ketika diklik ini janganlah menampilkan ini, atau stop saja tuh data tidak tampil gitu ya. Nah ini kalau diklik lagi dia jadinya seperti ini. Oke, kita batasi. Cara membatasinya, kalau untuk previous teman-teman batasi, lihat barisnya, baris ke 5. Ini baris yang ini ya, baris nomor 5 kita batasi, kita tambah pembatas di sini. Oke, nah jika baris lebih besar sama dengan, jadi lebih besar sama dengan 5 ya, jadi minimal 5 di sini, atau harus lebih besar baru dia akan memproses gitu ya. Oke, seperti ini. And nah kita coba lagi ya, kita langsung coba ke yang terdekat, misalkan 3 gitu ya, kita mundur. Nah ini nggak bisa nih gitu ya. Nah caranya teman-teman harus debugkan dulu. Kita klik di sini gitu ya, kita klik apakah saya yang salah logika ya. Barisnya 0. Oh iya, kenapa barisnya 0? Kita terbalik posisi, barisnya ini belum diketahui. Nah seperti itu, jadi harus di atas supaya baris ini diketahui baris keberapa gitu ya. Oke, kita coba lagi ke 03 yang terdekat supaya cepat kita tundukkan. Oke, ini K01 kita coba. Nah itu sudah tidak bisa. Oke, sudah dibatasi. Oke, udah berhasil ya. Nah kita copy, karena ini sudah berhasil kita copy, Ctrl C. Oke, kita masuk ke ke tombol next nya, double klik tombol next, kita paste di sini. Sekarang ini tinggal kita ganti simbolnya adalah tambah. Oke ya. Nah kita coba, kita kurang, kita majukan. Nah ini berhasil. Oke, 18 terakhir, kita coba next. Nah ya, dia masuk ke sini lagi gitu. Nah oke, ini bisa berlanjut terus ya. Oke, kemudian di sini jika teman-teman ingin membatasinya juga supaya tidak bisa next ya, kalau datanya sudah habis, kalau diklik kan larinya ke sini lagi nih, memang dia bisa lanjut lagi ya. Cuma kalau teman-teman ingin membatasi, berarti teman-teman harus cari baris terakhir seperti itu ya, baris terakhir. Baris terakhir teman-teman bisa cari codingnya di sini ya, yang ada baris terakhirnya ya, ada di tombol simpan. Oke, di tombol simpan cari baris terakhir. Nah ini dia nih, baris terakhir. Oke, baris terakhirnya tidak ditambah 1 tapi cukup di bagian baris terakhir. Kita copy, Ctrl C nah, Ctrl C, kemudian kita masuk ke tombol next. Mana tombolnya? Ini dia tombol next. Nah kita paste di sini ya.
paling atas saja, boleh seperti itu ya. Baris terakhir berarti ini 5 kita ganti menjadi baris terakhir, baris terakhir gitu. Baris terakhir simbolnya kita ganti lebih kecil. Oke, kita coba ya. 17 next. Nah, mungkin logika saya salah lagi. Kita tandai ini di sini baris terakhirnya itu. Kita tandain di sini biar kita tahu prosesnya. Oke, kita coba ya. Next. Nah, kita lihat barisnya F8 baris 20 ya, baris 20. Baris terakhirnya kosong, empty. Oke, saya terbalik ke baris terakhir tidak boleh di atas active sheet. Nah, itu dia logika saya yang salah ya, harus di bawah, harus di sini. Kita buang tandanya, kita ulang next. Nah, baru dia bisa next, ini bisa mundur. Kita coba lanjutkan. Nah, dia sudah tidak bisa lanjut ya, sudah tidak bisa lanjut. Oke, karena caranya sudah berhasil, previous dan next, maka tutorial ini juga berakhir. Sekian dan terima kasih.